warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sulisawati. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang landasan dan asas pendidikan. Jadi yang pertama adalah asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, asas tersebut sangatlah penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia suatu bangsa. Nah, asas pendidikan juga merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap rancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Ya, asas-asas tersebut bersumber dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun yang bersumber baik dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Asas-asas pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asas Tuturi Handayani, yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat, dan ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Lanjut, apa itu landasan pendidikan? Jadi, landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Landasan juga bisa disebut sebagai pondasi. Nah, pondasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan. Jika pondasinya saja tidak kokoh atau kuat, maka pendidikan juga seperti itu. Jadi, landasan pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam landasan pendidikan ini pula diperlukan landasan berupa landasan religius, landasan filosofis, landasan hukum, landasan kultural, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. Baik, yang pertama ada landasan kultural. Apa itu landasan kultural? Jadi landasan yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebudayaan bangsa itu sendiri, yaitu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya lain. Lanjut, yang kedua ada sosiologis. Jadi landasan sosiologis pendidikan adalah analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Lanjut, ada psikologis. Psikologis landasan yang membahas tentang berbagai informasi kehidupan manusia pada umumnya serta gejala yang berkaitan dengan aspek manusia itu tersebut. Lanjut, ada religius. Nah, religius adalah seseorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa agama akan menjadi buta dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Dalam mengembangkan ilmu, kita dapat peran agama sangat berpengaruh, sehingga ajaran agama dan ilmu yang kita dapat harus berjalan dengan seimbang. Lalu ada hukum. Pendidikan merupakan seperangkat pengaturan dan perundang-undangan di dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri. Lalu peraturan yang satu dan yang lainnya seharusnya saling melengkapi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundangan dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik. Lalu ada filosofis, bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber hidup, kehakikatan pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, dan esensialisme, pragmatisme, dan progresisme, dan eksistensialisme. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya Cindy Sulistiawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.